Selamat pagi kawan UGM. Mungkin beberapa waktu lalu kita sudah melihat ada kejadian yang cukup bikin heboh, cukup membuat menarik perhatian publik, dan ini nyaris terjadi berturut-turut, yaitu tentang kecelakaan truk tangki di Cibubur. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita di acara Kita Bisa Bincang Santai UGM Jakarta. Hari ini saya, Adrianto S. Wiono, bersama Pak Agung Sih Wahyudi. Apa kabar, kawan? Kami akan ngobrolin tentang hal ini. Tentunya akan kita bagi menjadi dua segmen hari ini bersama Pak Agung. Lupa. Belum memperkenalkan tentang Pak Agung. Pak Agung ini dari PT Energi Arta Sentosa. Beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang oil and gas, Pak Agung ya. Nah, apa sih Energi Arta Sentosa? Kurang lebihnya punya produk namanya Easy Bensin dan Easy Safety. Kalau pengen tahu, nanti tanya beliau lebih lanjut setelah acara ini. Baik, hari ini kita akan ada dua segmen. Segmen pertama adalah tentang Road Safety Management System, terutama dalam oil and gas, karena memang beberapa kejadian menyangkut kendaraan di perusahaan oil and gas, Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan Road Safety Management System tersebut di perusahaan-perusahaan di bidang oil and gas, atau bahkan di kendaraan umum yang sehari-hari kita gunakan. Oke, itu kira-kira perkenalan kita di hari ini. Kita langsung lanjut ke topiknya. Kita yang pertama terlebih dahulu tentang Road Safety Management System. Nah, ini langsung saja saya tanya kepada Pak Agung. Pak Agung, ini sebenarnya bisa nggak sih perusahaan oil and gas ini jadi role model terkait dengan road safety ya? Karena kalau dilihat beberapa kali kejadian melibatkan truk-truk yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dan apalagi ini B3, begitu terjadi masalah mungkin bahan bakarnya kemana-mana dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Agung, pendapat Bapak? Wah, selamat pagi kawan UGM. Kita berada di Kita Bisa Bincang Santai. So, ini pertanyaan berat dari Pak Rian atau Mas Rian, saya biasanya mengenal beliau ya. Sudah lama kita berinteraksi dan lain sebagainya. Saya baru tahu kalau beliau ini alumni UGM. Ternyata, wah, bravo. Apa, kalau di sini tagline-nya apa? Vivat atau apa UGM? Sementara belum di... Oh, oke. Berarti kita bisa lah. Kita bisa, UGM, betul. Ya kan, di kampus UGM Jakarta. Oke. So, pertanyaan ini berat banget sebenarnya. Kalau dibilang sebagai role model, bisa dibilang sebagai patokan atau acuan juga bisa. Tapi juga lebih banyak sebenarnya yang bisa dilihat adalah teman-teman transporter ya, karena bergerak di sana. Kenapa kita melihatnya di oil and gas? Yang pertama-tama mungkin sebelum kita masuk dalam sebuah teori ataupun jawaban yang bersifat manajemen ataupun secara hukum ataupun nanti ke depan melihat emergensi, saya tahan bentar dulu ya. Sekarang kita lihat dulu balik ke sebuah pondasi awal. Kenapa harus oil and gas yang ditarik? Betul. Kenapa bukan transporter, ya kan? Nah, tadi karena kejadiannya dipicu dengan kejadian di Cibubur, betul. Oke. So, kita harus hati-hati di sini ngelihatnya dalam beberapa dimensi yang berbeda. Oke. Yang pertama, kalau kita ngelihat kenapa oil and gas yang bisa dijadikan role model, pertanyaannya saya jawab dengan cukup sederhana, karena kendaraannya masih pakai BBM. Kalau kendaraannya pakai listrik, mungkin yang dijadikan role model perusahaan listrik ya kan, bukan oil and gas. Itu dulu ya kan, karena itu kita pakai oil and gas. Yang kedua, karena truknya truk tangki ya kan, bawa BBM. Kalau truknya bawa baterai mungkin ya kita dipakai perusahaan listrik. So, itu dulu yang saya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi role model atau tidak, kita melihatnya adalah kalau kita mau melihat secara global atau secara keseluruhan, jumlah truk akan sedikit berbanding lurus dengan jumlah SPBU ataupun industri yang membutuhkan BBM, ya kan? So, berapa banyak itu? Kalau kita melihat secara global, mungkin banyak sekali ya. Tapi kita juga tidak bisa menganggap remeh ilmu-ilmu yang datang dari teman-teman transporter.
ya kan? Karena cuma ini aja spesifik dipicunya dari oil and gas. So mari kita kupas dari sisi teman-teman transportasi oil and gas. Ya. So dan kalau dibilang kenapa bisa jadi role model, harusnya bisa, karena balik lagi kita melihatnya adalah bagaimana mentransportasikan sebuah bentuk energi yang dalam bentuk liquid, ya kan, untuk dapat digunakan oleh end user atau konsumen secara langsung, yaitu ke SPBU. Artinya dari tangki timbun dibawa menuju ke SPBU, dan sebaran SPBU itu banyak sekali. Ada yang tahu enggak berapa jumlah SPBU di Indonesia? Berapa kawan UGM? Kita bisa bincang santai. Nah, nanti jangan lupa ya, taruh di komen. Linknya ada di bawah ya. Nah, itu. Sebelum di itu Pak ya, jadi sebelum dijawab, Ya. beliau harus subscribernya, viewersnya harus Iya, ngetik betul. dulu gitu kan. Betul. Nanti nyontek atasnya. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Pencet Like. jempol, ya kan? Like, terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Nah, ya. betul. Oke. Setuju. So, buat teman-teman, berapa jumlah SPBU yang ada di Indonesia? So, itu akan menunjukkan berapa banyak truk untuk mengirimkan BBM ya kan, ke SPBU. Belum ditambah untuk yang BBM untuk industri. Kalau kita berbicara secara angka global jumlah SPBU, ya kan, mulai dari perusahaan BUMN, Pertamina, Shell, BP, ya kan, BP dan AKR sama Vivo, dulu sempat ada Total. So mungkin total saat ini SPBU yang aktif mungkin ada 9.000 unit SPBU, mix dari SPBU yang aset tetap ataupun yang dalam bentuk micro, yang dari kontainer, entah itu Pertasop atau microsite atau. Jawabannya bener nggak kawan UGM? Coba cek ya. Silakan Tadi sudah dijawab oleh beliau 9.000. Ya. Bener nggak? Ada plus minus 9.000 lebih lah. Oke. So, balik lagi ke pertanyaan apakah bisa jadi role model. Pertanyaannya cukup menarik. Harusnya bisa, dan harusnya memang teman-teman di perusahaan oil and gas bisa menjadi role model. Kenapa? Ya itu tadi, balik lagi, karena kendaraannya masih diisi BBM. Kalau kendaraannya diisi listrik, ya teman-teman di perusahaan listrik juga harus bisa jadi role model. Kenapa begitu? Karena BBM adalah kuncinya dulu. Tanpa BBM, berarti teman-teman butuh kuda untuk pergi, atau butuh sepeda untuk pergi-pergi, ya kan? Kita balik lagi ke era zaman dulu lagi. Tapi karena kita masih membutuhkan BBM dan kuncinya ada di sana, maka terjadilah mobilitas, ya kan? Ada infrastruktur dibangun dan lain sebagainya. So, sehingga kenapa perusahaan oil and gas harus bisa jadi role model? Mau tidak mau, saya nyebutnya itu bagian dari duty of care teman-teman di perusahaan oil and gas. Karena kenapa tidak? Orang mobilitas dan bermobilisasi karena ada BBM. Kalau BBM-nya nggak ada, kira-kira berapa banyak mobil di Jakarta yang tidak bisa jalan? Klik lagi ya, isi komen ya. Berapa jumlah mobil populasi yang ada di Jabodetabek? Duty of care mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Jadi supaya kita sama persepsi tentang istilah duty of care tadi. Oke, kawan-kawan UGM ya, di acara kita bisa bincang santai kampus UGM ini ya. Duty of care ini kita melihatnya adalah juga sebagian tanggung jawab sosial ya. Karena kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai sebuah program yang saklek gitu ya, atau yang wajib gitu. Tidak bisa, tapi kita juga harus melihat dari sisi perusahaan oil and gas sebagai sebuah pertanggungjawaban. Kenapa dibilang sebagai sebuah pertanggungjawaban? Balik lagi seperti yang saya sampaikan ya kan, karena ini kendaraan masih menggunakan BBM, bahan bakar minyak. Yang kedua, kita juga perlu melihat bahwasanya ya kan, selain BBM dalam satu mobil ekosistem kendaraan bermotor ada apa aja selain BBM? Ada oli, ya kan? Atau minyak pelumas lah ya, kita biasanya nyebutnya bahasa bengkel ya, bahasa bengkel oli. Oli ini macam-macam ya kan, ada minyak pelumas mesin, minyak pelumas rem, minyak pelumas transmisi ya kan. Belum lagi kita berbicara pengurangan gesekan ya kan, atau kita biasa sebut grease ya kan. Kalau bahasa bengkelnya terbiasa dengan bahasa Belanda ya, standpad dan lain sebagainya.
So, balik lagi dengan seluruh kompleks ekosistemnya sebuah kendaraan bermotor, baik mobil, truk, bis, motor, semua bisa bergerak karena ada 3 hal. Satu adalah si pengguna atau pengendara, kedua si kendaraannya sendiri, ketiga karena ada infrastruktur, dan semuanya disupport oleh oil and gas. Itu tadi. Baik. Kenapa itu kita sebut sebagai sebuah kesadaran untuk ikut, ya kan, sebagai tanggung jawab sosial. Oke. Itu kira-kira. Baik. Mas Andrian. Terima kasih Pak Agung Sihwahyudi. Kalau kita berbicara tentang road safety, seringkali berbicara tentang bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh 3 faktor, gitu. Manusia, kemudian kendaraan, kemudian lingkungan, biasa seperti itu. Nah, seringkali yang diungkapkan selalu bahwa manusia adalah faktor utama. Lagi-lagi manusia, lagi-lagi manusia. Cukup tidak dengan dilakukan, katakanlah training gitu, yang rutin? Apakah itu cukup atau tidak kira-kira? Karena faktor yang terbanyak adalah manusianya. Apakah itu mungkin bisa menyelesaikan masalah? Oke. Pertanyaannya bagus. Buat kawan-kawan UGM ya, yang sudah bekerja ataupun yang masih kuliah dan lain sebagainya. Kalau kawan-kawan UGM yang sudah bekerja, saya nanya, kalau habis training, kira-kira habis keluar dari kelas training, bisa nggak menjalankan training tadi, entah title-nya pendek atau title-nya panjang, 2 baris, 3 baris, 4 baris, apapun trainingnya lah ya. Begitu selesai dari ruangan training, bisa nggak menjalankan itu? Oke. Bagaimana? Itu sebuah pertanyaan klasik ya sebenarnya. Jadi training belum tentu menjadikan orang terus kemudian bisa juga. Butuh sebuah latihan proses yang panjang juga, ya kan. Sehingga makanya kalau kita ngomong dalam konteks ini, karena yang dipicu di awal prolognya adalah industri mobil tangki, dan kita melihat setelah training atau pelatihan berarti ada waktu yang disepakati baik dari pihak manajemen sampai kapan nih benar-benar hasilnya tadi pelatihan atau training bisa benar-benar terimplementasi. Kalau dari pengalaman Pak Agung sendiri, training di oil and gas company itu dampaknya berapa lama sih dari mulai training pengemudinya gitu sampai dengan mereka benar-benar wah kayaknya ini udah bisa lah dilepas gitu. Wah, menarik ini. Ini bukan obat yang kita minum pagi, siang, malam ya. Habis gitu terus ada dampaknya ya. Nah, itu. Jadi kita harus hati-hati melihat dampaknya, dan kita harus hati-hati melihat program apa yang harus dipunyai di situ. Saya balik dulu sebelum menjawab pertanyaan yang ini. Tadi pertanyaannya adalah karena ada pengemudi, mobil, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan itu pun juga mempengaruhi terhadap hasil trainingnya kan. Pertanyaannya adalah, saya juga sederhana tadi kan, ini bukan seperti minum obat pagi, siang, sore, sekian minggu, terus kemudian ada dampaknya, sembuh, ya kan? Terus kemudian ada dampaknya, terus sehat ya kan. Road transport. Nah, kita tidak bisa hanya melihat dari kacamata seperti ini, karena balik lagi setelah melakukan tugas, drivernya pulang ke rumah, atau yang ada ngopi dulu yuk, kita nggak tahu ya kan, siapa yang bisa kontrol setelah keluar balik dari yang namanya pulkar dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus lihat mobil ini tadi begitu balik ke pool, belum tentu dia parkir terus kemudian dicek dan lain sebagainya. Bisa jadi ada pengemudi berikutnya, ya kan? Terus kemudian pengemudi berikutnya bawa lagi. Sehingga perusahaan juga akan melihat sebagai utilisasi, ya kan? Utilisasi sebuah unit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berbicara soal lingkungan, ya kan? Kita ngomong lingkungan, ada 2 faktor. Ini lingkungan yang mempengaruhi si pengemudinya atau lingkungan yang mempengaruhi perusahaannya. Mau seperti apa nih kita lihat. Jadi balik lagi, kalau kita mau berbicara training, bisa nggak training dibikin digital? Ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Supaya mudah diakses oleh satu, mudah diakses. Kedua, balik lagi seperti saya bilang tadi, apakah keluar dari training seperti kawan-kawan ya di UGM yang sudah kerja ataupun yang masih kuliah juga, sehabis training, apakah langsung bisa menerapkan ilmu yang diajarkan atau yang dilatihkan tadi? Pertanyaannya kan gitu. Kayak orang makan obat lah, ya, langsung sembuh. Kalau tadi Pak Agung bilang bahwa orang sopirnya kan kita nggak tahu, begitu datang taruh kendaraan, terus sopir yang kedua menggunakan kendaraan itu. Toh mereka juga dalam training biasanya dilatih. Sebelum menaik kendaraan, cek dulu, kontrol dulu.
sebelum digunakan. Apakah itu, dan sejauh yang saya tahu dalam perusahaan oil and gas ini cukup cukup ketat gitu untuk hal-hal semacam ini. Apakah ada kemungkinan mereka tidak melakukan atau ada flow apa mungkin? Kalau kita bicara, kita down to earth aja lah ya, nempel tanah lah kita ya, nggak usah yang tinggi-tinggi sekali ya. Kita nempel tanah aja bicaranya. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Dan itu satu. Yang kedua, kita berbicara ngomongnya sebuah sistem. Di balik sebuah sistem yang bagus maupun itu digital, akan sangat tergantung orang di belakangnya juga, siapa yang melakukan sistem itu. So, itu yang kedua. Yang ketiga, buat poin saya, sukses tidaknya sebuah sistem akan juga bergantung sukses tidaknya bagaimana seluruh perusahaan, seluruh organisasi mempunyai komitmen yang sama. Kalau komitmennya nggak sama, hanya yang di atas saja, yang di bawah juga beda, ya beda juga ceritanya ya. Balik lagi, belum lagi kita berbicara soal pengemudi. Siapa yang bisa tahu pengemudinya habis berkelahi dengan ribut ya, maksud saya bukan berkelahi secara fisik ya, ribut dengan istrinya. Kemudian habis ribut dengan istrinya, masih ribut lagi sama pacarnya. Bukan maksud wah, saya ini ngajarin untuk punya pacar ya, gawat ini. Fakta di lapangan kan kadang-kadang seperti itu ya. So then kita tidak bisa campur atau masuk intervene jauh untuk urusan yang pribadi seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita membentuk komitmen sama dalam satu organisasi. Bentuk komitmen ini juga nggak gampang gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah, satu, memang butuh sebuah sistem, ya kan, butuh sebuah proses, butuh sebuah manajemen. Tapi kita juga butuh sebuah behavior atau komitmen. Behavior ini sama kan karena ada sebuah komitmen. Kalau komitmennya nggak ada, behavior ini pun juga nggak kebentuk, ya kan. Contoh yang paling mudah adalah tidak banyak semua orang juga bisa berbicara di depan kamera seperti kita ini ya. Kita menjadi muda dan lain sebagainya karena kita punya sebuah budaya, karena kita juga terbentuk melalui proses, dan kita ada sebuah komitmen adalah untuk sama-sama saling berbagi pengetahuan, sehingga kita menjadi terbiasa dan berbudaya untuk menyampaikan saling berbagi. Balik lagi juga sama halnya masalah budaya tadi. Sistem ada, manajemen sistem ada, semua form checklist ada. Pertanyaan balik lagi, ini jadi suatu budaya nggak? Organisasi sama-sama menjalankan di semua elemen tidak? Itu satu. Yang kedua, seberapa banyak nih sistemnya? Terlalu banyak sistem juga akhirnya jadi tick the box, atau hanya sekedar cek tik, udah selesai. Ya kan, karena saking banyaknya mungkin unit yang dioperasikan, bisa jadi nih hasilnya setelah tumpuk satu pool area, misalkan ada ratusan truk ya kan, akhirnya tumpukan ini ya kan, tumpukan kertas dan lain sebagainya, orang akan habis lagi. Ini kerjaan saya sebagai pengemudi atau kerjaan saya sebagai orang yang biasa megang kertas, harus periksa truk, terus kemudian dikasihkan kepada mungkin supervisornya juga nanya, ini ada 200 halaman, saya harus secepat mungkin rekonsiliasi nih, ya kan, memasukkan hasilnya. Pertanyaan berikutnya, hasilnya nanti di manajemen, di office juga nanya lagi, ini mana nih dashboardnya, saya nggak lihat hari ini, loh, ya kan. Sekarang mana yang lebih utama? Teman-teman pengemudi dengan mobil truk tangkinya membawa sebuah bahan, ya kan, B3, saya lebih spesifik aja lah ya. Karena ini membawa BBM, berarti itu flammable. Kita tidak tahu yang di Cibubur ini flammable-nya adalah itu bensin atau itu solar, atau bahasa secara teknisnya itu gasoline atau gas oil, ya kan? Kita tidak tahu. Cuman ada dua perbedaan. Kalau itu seandainya flammable-nya gasoline, terus kemudian teman-teman pengemudi ada kecelakaan di jalan, sampai tangkinya ini membuka, lepas minyaknya keluar dari sistem, masuk ke lingkungan, ya kan? Terus kemudian ada yang nggak sengaja main handphone atau ngerokok dan lain sebagainya, terbakar, seret. Siapa ini yang kita mau lebih utamakan? Teman-teman pengemudi dengan mobilnya dia, atau tumpukan kertas yang sebegini banyaknya untuk menunjukkan bahwasanya, oh kita punya sistem nih, kita sudah jalankan tick the box.
Oke, artinya berbicara safety itu kan tidak sekedar masalah kertas, tidak hanya sekedar masalah bahwa dokumennya ada ini loh bahwa kami sudah menerapkan safety, ini loh buktinya bahwa kami ada ini. Tapi itu kan juga bisa sebagai acuan, sebagai bukti bahwa mohon maaf, misalkan bukti yang bisa tertelusur. Ini sudah dilakukan pengecekan belum? Pengecekan misalkan checklist pakai kertas. Nah, kalau ketika diaudit gitu kan, muncul buktinya bahwa itu, tapi kalau tidak ada, tidak bisa teraudit. Bagaimana kalau terkait dengan hal itu, Pak Agung? Good question. Saya coba melihatnya seperti ini ya. Berapa banyak sih di ruangan ini yang nggak punya handphone atau Oke. smartphone, ya kan? Oke. Apa susahnya sih merubah kertas itu menjadi sebuah digital? Oh, oke. Nggak ada susahnya kan? Ya. Supaya orang nggak terlalu ribet dengan kertas, paperwork dan lain sebagainya. Itu satu dulu. Yang kedua, kita jangan terjebak yang namanya statistik dari teman-teman safety ya, lagging indikator ataupun proaktif indikator, karena balik lagi bisa jadi itu tick the box, Yeah. ya kan. So karena kita juga punya limited time ya, sobat UGM, kawan UGM, saya coba bikin bahasanya sederhana aja, bahasa kita ngomong lapangan, bahwasannya satu, yes kita butuh yang namanya traceable. Karena itu bagian dari manajemen. Dua, jangan lupa teman-teman pengemudi, maaf saya pakai bahasa yang lebih menghormati, karena supir itu seolah-olah hanya sekedar suruhan. Saya pakai bahasanya pengemudi, lebih melihat sebagai profesi. Pengemudi ini harusnya dianggap sebagai profesional driver. Layaknya seorang profesional, dan berikanlah sebuah program yang sifatnya profesional. Oke. Ya kan, jangan hanya sekedar ngasih training, tick the box, suruh ngasih kertas dan lain sebagainya. Kalau memang dianggap profesional, ya tempatkanlah mereka sebagai manusia yang profesional. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus ingat, selama saya punya pengalaman baik di tengah laut maupun di darat, sebenarnya kalau boleh dibilang, memang kalau di laut ataupun dimanapun ini oil and gas, kalau itu meledak, spill, atau minyak tumpah, memang besar skalanya langsung. Tapi harus perlu diperhatikan downstream ini, ya kan? Ini bawa mobil tangki, bawa sebuah flammable, di belakangnya pengemudi, sekian ribu liter. Terus kemudian kalau ada kecelakaan, tangki itu sobek, minyaknya keluar dan terbakar. Banyakan mana yang di laut sama yang di jalanan tadi yang kena imbasnya. Dan itu poin yang ketiga. Jadi fokuslah bagaimana pengemudi bisa membawa kendaraan ini dengan benar, dengan kendaraan yang memang fit. Berarti yang terakhir, karena ini urusannya bisnis, ya tempatkanlah dengan sesuai porsinya. Artinya apa? Dari sisi finansial, cost and resources, ya kan? Saya biasanya nyebutnya CTR ya, cost, time, and resources. Secara cost, secara biaya, ya bikin plan yang benar. Kalau kita berbicara bahwasanya safety mahal, enggak. Saya punya sebuah produk yang enggak mahal, yang bisa dipakai sebuah orang, ya kan? Secara digital. Satu itu. Yang kedua, secara time. Lihatlah dulu, ini masalah utilization. Semakin banyak teman-teman mengalami kecelakaan di jalan dan lain sebagainya. Sudahkah pernah kita ngitung NPT atau non-productive time gara-gara berurusan dengan pihak berwajib, ya kan, kepolisian, KNKT, Dishub dan lain sebagainya, sehingga hilang waktu kita fokus secara bisnis ataupun secara safety. Tapi begini Pak, mohon maaf, kalau seringkali terjadi adalah kalau setiap kali ada kasus yang tinggal mencari, oh udah yang salah adalah pengemudi, selalu yang disalahkan pengemudi. Menurut Pak Agung sendiri melihat situasi yang seperti itu bagaimana? Ya, makanya bentar dulu. Ya. Ada satu hal yang mau saya tutup ya, final dan terakhir ya, karena ini sesi 1. Poinnya adalah pada saat teman-teman membuat yang namanya sebuah sistem, sebuah road transport management dan lain sebagainya. Balik lagi kalau arahnya hanya sekedar finger pointing, ya kan? Kalau memang dilihatnya secara bisnis, saya ngelihat betulkah finger pointing terhadap driver ini tadi sebagai final end terjadinya sebuah kecelakaan ini? Atau jangan-jangan kalau kita finger pointing, jangan lupa yang tiga balik lagi ke kita, ya kan? Pertanyaan berikutnya adalah pada saat 3 balik lagi ke kita sudahkah melakukan juga traceability ke internal, ya kan? So
at the end of the day atau di akhir part 1 ini, ayo saya cuma mengajak ke Kawan UGM. kawan UGM ya, balik lagi ke kita. Jangan sampai kita berteriak-teriak dengan para pengemudi tangki, siapapun yang saat ini sedang bekerja di oil and gas ataupun di perusahaan transportasi ya. Jangan lagi kita berteriak-teriak terhadap driver, pengemudi dan lain sebagainya soal wah kalian salah benar atau tidak. Ya. Kita refleksikan ke diri kita sendiri. Sesederhana inilah. Sudahkah kita naik motor dengan helm yang betul? Ya kan? Sudahkah kita naik motor dengan perlengkapan kita yang motornya nyala semua, misalkan lampu belok kanan kiri depan belakang ya dan lain-lain. Jangan sampai kita bercuap-cuap di depannya para pengemudi, tapi kita sendiri juga nggak pernah mengkoreksi atau simpel aja atau sederhana latihan dengan kendaraan kita. So sebenarnya adalah yang saya bilang tadi, yes punya manajemen sistem butuh, ya kan, punya road transport safety manajemen butuh, tapi kalau itu komitmen tidak terrefleksikan dari kita individu juga, ini hanya sekedar paper. Karena sekedar paper yang namanya manajemen sistem biasanya buat apa? Ujung-ujungnya juga buat komersial, mau punya sertifikasi A, B, C, D, ujung-ujungnya buat bidding atau tender komersial. Ya itu butuh, tapi pertanyaannya adalah kita benar nggak serius itu? Yang perlu diingat adalah bukan menyelamatkan truk tangki atau kargonya. Ingat, truk tangki tadi di downstream itu bersinggungan langsung dengan yang namanya penduduk. Dan lihatlah betapa mepetnya antar kendaraan ya. Nah, saya ngomongnya mepet lah ya. Jangan terlalu dekat-dekat. Ngomongnya mepet ya. Kalau itu sampai kecelakaan, berapa banyak dampaknya ya kan? Apalagi kalau tangkinya sobek. So, closing part 1, kesimpulan saya sederhana. Punya manajemen sistem penting, tapi yang lebih penting punya komitmen. Dan semua komitmen tadi didasari adalah berikan sebuah contoh buat teman-teman yang atau kawan UGM yang sedang di posisi manajemen, kasihkanlah sebuah contoh ke teman-teman pengemudi. Sehingga ini akan jauh lebih cepat bahasanya sampai daripada ketembang email ya kan, atau dikirim lewat surel, bla 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 bla, mungkin di scroll saja, nggak ada yang baca, tapi itu akan lebih berdampak kalau teman-teman semua bisa memberikan sebuah contoh. Jadi, closing part 1, ingat, berikan sebuah contoh buat teman-teman pengemudi bagaimana melakukan road transport safety. Lupakan dulu yang namanya teori, checklist, taruh dulu, tapi kita bercermin buat kita sendiri bagaimana kita bisa memberikan contoh buat ke pengemudi. Itu dulu. Oke, terima kasih. Kawan UGM, Agung Sihwahyudi, Energi Arta Santosa, part 1. Kita akan kembali lagi di part 2 setelah ini. Sampai jumpa kawan UGM.